Ini dia alasan kenapa Anda harus punya buku panduan cepat kompetensi pengadaan barang jasa menuju profesional pengadaan. Buku ini sebenarnya merupakan ringkasan modul 6 modul kompetensi pengadaan barang jasa level 1. Buku ini mengambil dari official modul dari Pusdiklat LKPP yang kemudian kita ambil bagian-bagian yang sekiranya diperlukan untuk pemahaman dasar gitu ya. Kemudian diberikan simulasi-simulasi untuk memudahkan Anda memahami itu ya. Sehingga untuk para leader ya, para pimpinan ya, bisa ada eselon 1, eselon 2, eselon 3 gitu ya. Para mahasiswa ya, dan siapapun Anda yang ingin belajar pengadaan barang jasa, saya kira buku ini wajib Anda beli ya. Ini secara dasar buku ini mengulas hal-hal yang mendasar penting supaya rekan-rekan, dan juga ini ya saya anjurkan benar-benar untuk para auditor, aparat pengawal internal pemerintah, auditor BPKP, dan juga para fungsional pemeriksa di Badan Pemeriksa Keuangan, rekan-rekan, supaya Bapak Ibu rekan-rekan kalau ngambil menentukan keputusan untuk katakanlah kerugian negara ya, atau temuan terkait dengan proses pengadaan barang jasa, itu adalah sesuai aturannya. Selama ini orang itu tidak berani membantah kalian gitu, rekan-rekan auditor ya, ikut aja, dan itu terus berjalan selama bertahun-tahun gitu. Sementara peluang untuk para fungsional pengadaan atau para probity advisor untuk bisa memberikan masukan untuk para pemeriksa BPK minim gitu ya. Buktinya rata-rata pemeriksaan BPK itu ya paling-paling ya ada sanggahan ya berapa lama, sebulan katakanlah seperti itu ya. Tapi masalahnya adalah tanpa jarang ya mendapatkan pendapat ahli atau pendapat dari para ahli pengadaan gitu. Ini bukan ngomong pengadilan ya, ini ngomong audit loh. Nah ini makanya buku ini sangat diperlukan untuk para auditor nih. Paling enggak minimal buku inilah jelek-jelek ya Pak ya gitu. Saya dulu mengusulkan para auditor pengelola pengadaan, para auditor yang menangani audit proses pengadaan barang jasa wajib memiliki sertifikat kompetensi. Itu bukan perkara sertifikatnya sebenarnya, tapi supaya kita satu frekuensi. Juga sama para penyidik, aparat penegak hukum yang menangani kasus pengadaan barang jasa wajib memiliki sertifikat kompetensi sebenarnya. Ya, tetapi usulan itu hanya sebuah usulan dan tidak bisa dijalankan ya. Saya membuat cara yang berbeda ya Bapak Ibu ya, dengan membuat buku ini. Dan buku ini ada hakinya loh ya, ada hakinya, wajib Anda beli ya supaya rekan-rekan ya, para aparat penegak hukum mengambil keputusan juga berdasarkan regulasinya gitu ya. Apa aja yang diulas di sini nih ada ya di bab 1 pengantar. Di sini kita menjelaskan berbagai definisi jenis pengadaan ya, kemudian proses pengadaan lewat penyedia itu apa aja, jasa kelola itu apa aja, tujuan pengadaan dijelaskan di sini. Yang pasti adalah masing-masing penjelasan itu ada suatu simulasinya, simulasi praktikalnya gitu, menjelaskan secara prakteknya gitu ya. Kemudian dijelaskan mengenai kelembagaan sumber daya manusia pengadaannya ya, kemudian juga menjelaskan di bab 2 itulah perencanaan pengadaan ya, bagaimana melakukan identifikasi kebutuhan, menyusun spesifikasi, menyusun perkiraan harga, membuat perumusan strategi pengadaan, perumusan organisasi pengadaan. Itu strateginya ada di buku ini, makanya wajib beli dah. Ya, kemudian apa nih? Pengantar manajemen rantai pasok tuh. Di sini ada konsep dasar manajemen rantai pasok ya, karena inilah minimnya pengetahuan kita mengenai manajemen rantai pasok menyebabkan para pemeriksa maupun kita pengambil keputusan itu mengambil keputusan memilih penyedia itu mengabaikan rantai pasoknya gitu, sehingga sering mengambil jalan pintas ya, pinjam bendera aja ya kan, pikir-pikir gitu ya. Nah itu Bapak Ibu ya, dengan Anda memahami manajemen rantai pasok, Anda akan tepat. Oh kalau yang seperti ini, volume seperti ini, spek seperti ini, rantai pasok yang tepat yang mana ya? Yang prinsipal, agen, distributor, reseller, bisa ya. Ingat ada bagian kebijakan yang kita memang semestinya bisa memutar roda ekonomi. Ada bagian pengadaan barang jasa yang lebih berfokus pada kualitas barang jasa ya, justru untuk output kebaikan untuk masyarakat gitu ya. Kita harus lihat dulu itu, makanya
pentingnya manajemen rantai pasok gitu ya, gak diawur-awur aja gitu ya. Itu penting buku ini ya, manajemen rantai pasok. Kemudian apa, bab 4 ini pemilihan penyedia. Nah ini mengenai apa nih, review ya. Ini ya, hal yang sangat minim kita lakukan. Coba kita 10 dari 10 PPK kira-kira di Indonesia berapa yang setiap pengadaannya melakukan review sebelum dijalankan proses pemilihan? Coba dari 10, jangan-jangan cuma 1-2 aja gitu ya. Kita belum pernah riset ya, tapi insya Allah buku ini wajib Anda miliki ya. Review, penyusunan dokumen pemilihan, negosiasi dan seterusnya, pengetahuan dasar, kontrak ini juga, ini pengetahuan dasar. Kemudian review juga ada di sini jelaskan risiko-risiko apa di tahap pemilihan. Di perencanaan juga gitu, risiko-risiko apa yang akan Anda hadapi di tahap perencanaan, di tahap pemilihan, di tahap kontrak juga ada, di tahap persiapan juga ada. Supaya rekan-rekan tahu, oh ada potensi risiko itu seperti ini. Apalagi kita sering mendengar kasus-kasus yang pengadaan barang jasa yang seharusnya itu merupakan ranah administratif atau keperdataan malah tergeret-geret ke ranah pidana. Ini sangat disayangkan gitu ya. Buat saya sih kuncinya 4 ya. Tidak ada gratifikasi, tidak ada suap, tidak ada fiktif, tidak ada underspec. Tidak ada gratifikasi, tidak ada suap, tidak ada fiktif, tidak ada underspec. Di luar itu mohonlah mari kita hubungkan cukup ke ranah keperdataan atau administrasi negara ya. Seperti itu. Ya, ini pengenalan kontrak ini bagaimana merumuskan, membuat tim pengenalan kontrak itu diatur di sini nih. Ya supaya kita nggak sembarangan ya. Kita itu pemerintah ya sering begini nih kadang-kadang ya, proyeknya mau gitu, tapi begitu PPK-nya mengajukan tim ya itu susah sekali gitu. Atau bahkan mungkin PPK-nya nggak sadar dia perlu tim gitu, main sendiri saja. Oh jangan ya, PPK yang berhasil bukan PPK yang cerdas, bukan. Saya sudah lihat di mana-mana Bapak Ibu, sudah membuktikan dengan mata kepala saya sendiri. PPK yang sukses itu bukan PPK yang pintar, cerdas, enggak. Tapi PPK yang sukses adalah PPK yang bisa memanage timnya, organisasinya. Karena PPK sebenarnya adalah jabatan manajerial sebenarnya. Hanya saja sektornya pengadaan barang jasa. Enggak perlu pintar-pintar konstruksi untuk menjadi seorang PPK konstruksi. Nah di sini tim pengenalan kontrak contohnya ya. Itu hal-hal yang perlu Anda tahu supaya Anda wajib beli buku ini nih ya buku ini. Kemudian juga nih pengendalian kontrak, apalagi pengendalian kontrak, serah terima juga ini. Saya sering sampaikan 2 penyakit utama PPK ketika serah terima. Kalau serah terima sampling ya, jangan gunakan caranya auditor untuk melakukan pemeriksaan. Auditor mah wajar aja sampling, tapi kalau kita jangan sampling. Kemudian penyakit kedua apa? Kalau dokumen garansi nggak Anda ambil, nempel aja di kerdus gitu ya. Ya itu dua penyakit utama PPK gitu ya. Dan ini evaluasi kinerja penyedia, risiko di kontrak ya. Kemudian swakelola. Nah ini nggak terkenal ini Bapak Ibu. Padahal swakelola inilah yang benar-benar memutar roda ekonomi. Memutar roda ekonomi ya swakelola bos. Ya inilah rekan-rekan semua ya. Panduan cepat kompetensi apa ya ini swakelola ini, kita bagaimana merencanakan swakelola, persiapan swakelola, pelaksanaan swakelola tipe 1, 2, 3, 4 ya. Tentu juga strategi jitu lulus uji kompetensi level 1. Itu ya rekan-rekan ya. Dengan seperti itu, itulah berbagai alasan mengapa Anda wajib beli buku panduan cepat kompetensi menuju profesional pengadaan ya. Cek di Keranjang Kuning.